Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja ke Zat yang Maha Kuasa, puji ke Zat yang Maha Suci, dan ke Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul secara virtual ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku pengikutnya hingga hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam rangka webinar parenting dengan tema mendidik bukan mendadak. Acara yang pertama yakni pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga materi webinar, keempat door prize, 5 sharing session madrasah, keenam penutup. Agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar, baik, acara yang selanjutnya yakni pembukaan yang akan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ardi Rakasiwi MPD sebagai guru PAI MI Sunan Gunung Jati. Kepadanya saya persilahkan. Cek, suara saya terdengar Bu Amel? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Ardi Rakasiwi MPD. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Ula Raudatul Robiah SPD sebagai guru kelas MI Sunan Gunung Jati. Kepadanya disilakan. Cek. Apakah ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Amalia selaku pembawa acara yang telah memperkenankan saya untuk memandu acara webinar parenting hari ini. Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Ula Raudatul Robiah yang akan menjadi moderator parenting hari ini. Ayah dan Bunda, webinar parenting hari ini akan membahas terkait mendidik bukan mendadak dan akan disampaikan oleh pemateri yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Dindin Jamaluddin, MAG CEPP. Nah, sebelum pemateri memaparkan materinya, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu.
Nama pemateri hari ini Dr. Haji Dindin Jamaluddin, MAG CEPP. Beliau lahir di Bandung tanggal 3 Desember tahun 1980. Alamat rumah beliau di Komplek Permata Biru, Blok X nomor 88, Cileunyi, Bandung. Untuk nomor kontaknya, mangga bisa ayah dan bunda catat 0852 2299 6661. Untuk alamat emailnya din2jamaludin@gmail.com dan din2jamaludin@uinsgd.ac.id. Adapun riwayat pendidikan pemateri, beliau pernah bersekolah di TK Al-Misbah Cipadung pada tahun 1985 sampai 1987. Kemudian melanjutkan sekolah di SD Cipadung 2 pada tahun 1987 sampai 1993. Kemudian melanjutkan sekolah di SLTP Plus Pesantren Latansa Banten pada tahun 1993 sampai 1996. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di SMU Plus Pesantren Latansa Banten pada tahun 1996 sampai 1999. Kemudian beliau melanjutkan studi S1-nya di IAIN Sunan Gunung Jati pada tahun 1999. Adapun riwayat pekerjaan pemateri, sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah MI Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, ma ba'du, wilujeng enjing. Selamat pagi, sobahul khair. Good morning, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda. Bagaimana kabarnya? Sehat? Salam MISGD. Oke. Senang dengan bapak, ibu, ayah, bunda, umi, abi, mamah, papi, siapa lagi nih panggilannya, kalau Krisdayanti kan mimih, pipi. Banyak ya panggilan-panggilan zaman sekarang ini selain ayah, bunda, umi, abi, dan seterusnya. Itu hanya istilah saja, yang penting tadi dibacakan oleh Qori. Beliau juga guru MI kita, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi Allah berfirman, ibu itu sangat berat sekali. Wahnan ala wahnin istilahnya, perlu kesah untuk mendidik atau menjabangi kita sehingga kita bisa hadir di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang berbahagia, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa dulu buat ibu kita masing-masing, karena dari rahim ibulah kita semua bisa hadir di alam dunia yang fana ini. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ayah bunda yang saya hormati, ini adalah sesi pertama kita untuk seminar parenting. Parenting ini memang istilah baru dalam konteks sebetulnya ya istilah kita mendidik lah ya. Parenting ini Rasulullah SAW sangat dengan jelas bagaimana mengajarkan, misalkan yang ditulis dalam kitab Ayyuhal Walad yang oleh Al-Ghazali misalkan. Atau misalkan kita sering ingat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan cucu-cucunya Hasan dan Husain. Pada fase kesini memang saya termasuk orang yang pasti kita juga
berada pada fase yang tidak mudah, karena kita punya anak-anak, yang punya 2 berarti punya karakter 2, yang punya anak 3 pasti karakternya 3. Nggak bisa dong anak 2 karakter 1, anak 3 karakter 2. Jadi sekali lagi setiap diri kita punya karakternya masing-masing. Nah, inti daripada parenting ini adalah bagaimana kita approach, mendekati kepada anak-anak kita yang memang tentu punya karakter masing-masing. Apalagi dunia semakin hari semakin berubah, karenanya tentu kita harus memposisikan betul bahwa dunia berubah, tapi we have to ensure that we are Muslim. Gitu. Nah, takhidu bi annana muslim. Perubahan apapun, saya Muslim. Dunia boleh berubah, tapi saya adalah Muslim, ya kan? Berubah dunia, mau ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, Muslim. Artinya bahwa konsep mendidik atau parenting kita itu adalah konsep tetap kita sebagai Muslim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, UIN SGD Bandung sekali lagi memunculkan MI ini, Madrasah Ibtidaiyah, tentu panjang ceritanya. Secara konseptual banyak sekali tokoh-tokoh senior-senior kita, guru besar kita yang memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan ini tema kita adalah tentang mendidik bukan mendadak. Ini nih ya, sengaja dipilih Pak Fahru ini sebagai profesional MISGD, mendidik bukan mendadak sebagai istilah atau frasa yang mudah untuk diingat tapi dilakukan. Kenapa saya katakan berat dilakukan? Karena mendidik ini bukan persoalan mudah, bukan persoalan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi juga mendidik kita sudah inherent dalam diri kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, mendidik itu adalah proses panjang. Sengaja gambarnya adalah bagaimana orang tua mendampingi anaknya, bukan meninggalkan anaknya. Artinya, kalau mendampingi ini, orang tua saya punya anak 3 nih Bapak Ibu. Ya nggak mungkin dong anak kita masuk kepada dunia kita gitu loh. Yang paling mungkin itu adalah kita masuk ke dunia anak kita. Kadang-kadang kita semua hari ini anak orang tua ayah bunda ini agak bingung nih. Mobile Legend tuh apa sih yang diramein dari Mobile Legend gitu loh, ya kan? Kadang-kadang kita apa sih yang dinikmati dari nonton misalkan YouTube gitu loh. Tapi ternyata memang dunia anaknya hari ini ya begitu. Maka ya saya, kita, ayah bunda memang harus masuk pada dunia mereka. Artinya, Bapak Ibu yang saya hormati, proses panjang ini tidak bisa kita sebagai ayah bunda memaksakan. Nah, ini memang agak sulit ya, istilah memaksakan ini kita agak sulit. Kita yang harus masuk ke dunia mereka. Dan ini tidak mudah. Apalagi yang kita sebagai dunia kerja kan begitu ya. Kadang-kadang kita kan sibuk dengan kerja kita masing-masing. Nah, mendampingi ini memang agak sulit. Pentingnya kita well educated ini penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mau belajar, saya, Bapak Ibu, kita semua thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tutubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi proses belajar, proses untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu tidak akan pernah berhenti. Maka semakin baik tingkat pendidikan seseorang, possibility-nya semakin baik dia mendampingi anak-anaknya. Nah, orang pernah bilang gitu loh Bapak Ibu, itu kenapa sih Mark Zuckerberg itu bisa jadi CEO daripada misalkan mengakuisisi WhatsApp. Kemudian kenapa misalkan putrinya Khairul Tanjung yang jadi staf ahli presiden sekarang kemarin baru dikhitbah, itu kenapa dia bisa kuliah di dan seterusnya. Ada istilah yang kerap kali dihilangkan. Apa itu? Yakni privilege. Jadi privilege ini penting. Privilege ini bukan persoalan, mohon maaf, materi bukan. Tapi bagaimana orang tua hadir
kepada anak-anaknya untuk mendampingi. Ini privilege. Jadi privilege ini memang kadang-kadang orang mungkin mulai dari nol. Tapi ada orang, ada anak yang tidak harus mulai dari nol. Karena dia bisa mulai dari 3, dari 4, atau mungkin bahkan dari 5. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ayah bunda yang membanggakan, proses panjang ini memang perlu untuk sangat bisa kita elaborasi. Saya termasuk orang tua yang kurang setuju jika kita terlalu memberikan apresiasi. Terlalu besar memberikan apresiasi misalkan pada ulang tahun misalkan. Atau misalkan pada pencapaian prestasi misalkan. Atau, woi anak saya udah bisa bicara nih, woi anak saya sudah bisa menulis, woi anak saya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung, sudah bisa membaca bahasa Inggris. Itu diapresiasi terlalu berlebih. Itu menurut saya itu tidak terlalu baik. Dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallad darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu." Artinya, itu kita hidup ini harus sedang-sedang saja. Kita memberikan reward harus penting, tapi jangan terlalu berlebihan. Tidak juga jangan membiarkan anak tanpa reward juga keliru. Nah, kita harus memberikan reward juga. Katakanlah anak kita mau untuk sholat berjamaah ke masjid. Woi, jangan terlalu dibangga-banggakan. Apalagi mohon maaf ya, sekarang kan zamannya medsos. Jempolmu, harimaumu. Wah, sholat saja share dan seterusnya. Nah, itu secara tidak langsung kalau terlalu sering, kalau terlalu dahsyat reward kita, apresiasi kita, itu akan membuat anak kita itu sampai pada titik kulminasi yang kurang baik. Maka karena ini mendidik proses panjang, ayah bunda, bapak ibu yang saya hormati, proses panjang, maka kita harus slow, tenang, bertahap, santai mendidik itu. Karena kita akan menghadapi, bayangkan Bapak Ibu, anak kita, anak MI berapa sih? Dalam aturan ya 6-7 tahun kan, bayangkan. A person to be a doctor misalkan, dari 7 tahun untuk menjadi seorang dokter, katakanlah dokter hitungannya 35 tahun. Berarti Bapak Ibu, ayah bunda yang saya hormati, ada sekitar 30 tahun lagi proses yang mungkin anak itu ditajong, dijalike, dikosewan, apalagi diserele, dikusruk dan seterusnya. Untuk itu memberikan reward, apresiasi atau sebaliknya memberikan punishment betul-betul harus kita jaga. Sekali lagi, karena proses panjang daripada pendidikan dengan mendampingi. Mudah tidak, sangat tidak mudah. Yang paling berat, Rasulullah SAW bersabda adalah kaitannya dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Adalah memberikan tauladan dengan akhlak, itu sulit sekali. Saya sulit memberikan akhlak kepada anak-anak saya, misalkan kan Bapak Ibu juga sama, Pak. Sebagus apapun kita webinar parenting, tapi misalkan saya tidak memberikan contoh datang ke masjid sholat subuh berjamaah, hampir dipastikan anak kita tidak akan ke masjid. Sebagus apapun kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah atau lembaga atau madrasah, itu dia dengan teori-teori yang baik, tapi kita, ayah bunda, tidak memberikan kontribusi dalam arti memberikan contoh bagaimana makan, misalkan harus duduk, bagaimana kita berbagi dengan orang, bagaimana kita menyapa orang, maka hampir sulit kita untuk mendapatkan anak-anak kita yang memang peduli dalam konteks tadi. Nah, untuk itu memang kita butuh proses. Saya perlu belajar, ayah bunda tentu pasti perlu belajar, saya juga pasti, kita semua perlu belajar. Belajar dari siapa? Ya dari fenomena. Katakanlah kita belajar, misalkan kita sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan par excellence. Beliau adalah par excellence. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Nah, saya selalu turun ke bawah, kira-kira nih, di lingkungan Bapak Ibu, di lingkungan ayah bunda, di saudara ayah bunda, di lingkungan keluarga ayah bunda, ada enggak sih
yang bisa dijadikan sebagai contoh prototipe keluarga orang tua yang bisa dijadikan sebagai orang tua yang memberikan didikan yang baik kepada anaknya. Kenapa saya selalu begitu? Karena begini ayah bunda yang saya hormati, problem yang sudah dialami oleh orang tua 5-10 tahun yang lalu pasti tidak akan sama dengan yang kita hadapi sekarang. Apalagi yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 10-20 tahun yang datang. Maka Rasul bersabda, adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Li zamanin ghairi zamanikum. Nah, untuk itu ayah bunda yang saya hormati, maka coba cari deh di lingkungan rumah Bapak Ibu, ayah bunda, atau di lingkungan keluarga ayah bunda, siapa sih orang tuanya yang mendidiknya tuh keren banget gitu. Kan keren bangetnya tergantung saya, beda-beda kan. Menurut saya yang dimaksud keren itu begini, mungkin bisa jadi Bapak Ibu berbeda. Nah, silahkan jadikan mereka itu sebagai prototipe. Untuk apa? Untuk agar kita bisa lebih mudah menduplikasi cara mendidik mereka. Misalkan, saya selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya, apakah Anda ingin menjadi Habibie? Saya bilang. Wah, pingin Pak, pingin jadi Habibie katanya. Terus, apakah Anda pernah kuliah penerbangan di Jerman? Enggak. Nah, ini agak sulit. Persoalannya ada persoalan possibility. Baik, kita masuk kepada sini, Bapak Ibu, ayah bunda saya hormati. Besok kita mau jadi apa? Enggak ada yang pasti tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, kata Allah. Bukan hanya besok, 5 menit, 10 menit yang akan datang, kita mau ngapain, kita pasti nggak ada tahu. Tapi melalui pendidikan itu adalah kita memiliki possibility. Menggunakan ilmu itu adalah memprediksi. Kalau anak-anak kita, anak-anak ayah bunda didaftarkan ke madrasah yang memiliki teori baik, nah gitu ceritanya. Maka kemungkinannya anak itu akan baik. Tapi siapapun yang memastikan bahwa jika datang ke sekolah atau madrasah tertentu akan baik, itu saya pastikan salah. Kenapa? Kenapa nggak ada yang bisa memastikan tuh? Secara teoritis nggak boleh ada yang memastikan. Oh, kalau gaul dengan Pak Dindin ini pasti jadi dokter, nggak bisa dong. Ya kan? Nggak bisa dong. Kalau gaul dengan kalau saya panggilannya PhD, Bapak Ibu, Pak Haji Dindin misalkan. Kalau gaul dengan Pak Haji Dindin misalkan bisa jadi nggak bisa. Variabelnya banyak. Nah, tapi based on scientific method, ada metodologi saintifik bahwa itu bisa dilakukan jika kita punya metodologi ilmiah. Gimana caranya? Menurut teori, madrasah yang baik itu harus ada guru yang memang kompeten. Nah, gitu loh. Tadi MC-nya alumni PGMI, moderatornya alumni PGMI, yang ngajar BTAKI-nya alumni PAI. Secara teori kompeten. Ngajinya tadi makhorijul hurufnya bagus, ya kan? Assalamualaikumnya tadi moderator sudah cara untuk mendidik anak-anak kita. Nah, itu adalah secara teori. Tapi saya tidak bisa memastikan kalau masuk sekolah yang mahal pasti nggak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, kata Allah. Yang paling mungkin apa? Tadi prediksi, possibility, dan kemungkinan. Dan itu menggunakan ilmu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti di MISGD Bandung misalkan kita sudah akan siapkan ada kelas tematik. Nah, kenapa? Kan ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Kelas rendah tentu anak-anak kita, adik-adik kita, generasi masa depan, nanti gambar-gambarnya ya gambar-gambar yang tematik. 2 kelas yang sudah kita siapkan, bahkan ada kelas untuk istirahat, untuk kulailah, untuk istirahat siang anak-anak kita. Nah, itu secara teori memberikan possibility, memberikan prediksi, memberikan kemungkinan agar anak kita nyaman sekolah di MI,
nyaman ketemu dengan guru-guru gitu loh. Sehingga apa? Proyeksi kemungkinan anak-anak kita memiliki imajinasi, memiliki mimpi, memiliki masa depan yang lebih cerah, itu possible. Itu mungkin. Dibandingkan dengan misalkan anak-anak kita yang sekolah atau disekolahkan atau mendapat pendidikan di sekolah atau madrasah yang asal ada. Ya kan? Dan ya bisa kita lihat gurunya, ayo masuklah pokoknya karena Anda wajahnya seperti artis Korea, K-pop, ya udah ngajar seni SBK misalkan. Wah, Pak Ardi ini badannya kan keker, Pak Ardi ini udahlah ngajar olahraga. Itu nggak bisa. Kemungkinannya kemungkinan secara teori itu nanti akan mengajarkan olahraga yang asal-asalan, begitu, tidak menggunakan teori. Nah, oleh karena itu ayah bunda yang saya hormati, besok kita nggak tahu nih mau ngapain nih. Besok kita pasti nggak mau, jangankan besok. 5 menit yang akan datang kita mau ngapain, wallahu a'lam bishawab, kan itu ya. Kita harus yakin itu. Nah, tapi secara saintifik sekali lagi secara keilmuan kita bisa menggunakan ilmu. Nah, MISGD secara ilmiah, secara teoritis, insya Allah kita sudah punya guru yang kualifikasi alumni S1 PGMI, S1 PAI, S1 bahasa Inggris, S1 bahasa Arab. Secara teori oke. Kita punya katakanlah gedung kuliah, gedung sekolah, gedung madrasah maksud saya, ruang kelas, kita punya masjid dan seterusnya. Secara teori memberikan ruang yang baik bagi perkembangan peserta didik kita, perkembangan anak-anak kita. Nah ini yang saya sebut tadi di awal, kita harus punya privilege, kita harus punya sesuatu Bapak Ibu yang saya hormati, ayah bunda yang saya hormati. Cita-cita kita memang kita harus tinggi langit. Silakan saja. Nanti MI menyediakan ruang kelas yang memberikan kelas-kelas tematik untuk memberikan kesempatan buat anak-anak kita berkreasi, bercengkerama, berfantasi dan seterusnya. Tapi sekali lagi kita harus punya privilege. Apa privilege itu? Bukan persoalan materi Bapak Ibu. Tapi misalkan kita kepada anak-anak kita, jang ku bapak didoakan, mugia ujang sing sukses dunia akhirat. Itu privilege. Secara dogmatis, secara di dalam itu luar biasa. Jang sing sukses ku bapak, ini mungkin bagi anak-anak yang kuliah ya kan, bral anak king sing sukses begitu. Tapi bagi anak-anak kita ya kita harus memberikan bagi anak MI, sanawiyah, aliyah tentu ada fase-fasenya tersendiri. Mau kemana? Misalnya kan diarahkan. Yuk kita ke sini. Sebagai contoh Bapak Ibu yang saya hormati, privilege ini memberikan dampak yang variabel penting juga bagaimana kita memberikan kesempatan anak kita memiliki cita-cita. Sebagai contoh, penting bagi kita untuk memberikan perspektif atau sudut pandang. Nah, contohnya kalau misalkan ayah bunda bapak ibu mau menyekolahkan anaknya ke pesantren yang lulus MI misalkan ya nanti ya, sebaiknya diberikan kesempatan anak-anak untuk misalkan pesantren A begini, pesantren B gini, SMPT begini. Jadi diberikan perspektif. Itu privilege. Nah, itu privilege. Kalau orang tuanya yang tidak memberikan privilege, pasti anaknya diberikan 1-2 pilihan. Tapi privilege yang saya maksud adalah anak-anak itu diberikan 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Silakan, Nak. Kalau Anda sudah memilih, berarti Anda harus tanggung jawab. Ya bahasanya tentu nggak gitu dong ke anak-anak ya kan. Tapi maksud saya karena saya berhadapan dengan orang tua dan ayah bunda, yang saya maksud adalah bagaimana kita memberikan privilege kepada anak-anak kita. Berat sekali. Bapak, Ibu, ayah, bunda, berat banget. Susah banget untuk memberikan privilege. Karena apa? Karena kita, ayah, bunda, harus menurunkan ego kita. Ini yang masalah nih. Ini yang masalah. Ego kita harus turunkan. Yang sudah jadi doktor harus turun ke bawah. Yang sudah penghasilannya 2 miliar terus turun ke bawah.
Yang sudah jadi profesor harus turun ke bawah ke anak kita. Yang sudah keliling dunia harus turun ke anak kita. Yang sudah misalkan jadi influencer harus turun. Yang sudah jadi bisnismen harus turun. Nah, itulah yang beratnya Bapak Ibu Ayah Bunda yang saya hormati. Privilege ini harus diberikan kepada anak-anak kita dengan cara apa? Menurunkan ego kita sebagai orang tua. Dan ini tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Menurunkan ego kita. Menurunkan ego kita. Kenapa demikian Bapak Ibu yang saya hormati? Sebagai contoh, Muhammad SAW saat beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, misalkan usia itu, ya karena beliau dipercaya mendapatkan gelar alamin. Dagangnya, ya kan? Beliau dipercaya oleh pamannya. Nah ini yang disebut dengan privilege. Ini yang saya sebut sebagai privilege. Ini yang saya sebut sebagai privilege. MISGD Bandung. Wah, ini nih MISGD Bandung. Bapak Ibu ya Bunda yang saya hormati. Terhadap pengembangan MISGD ini. Artinya bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang disebut dengan privilege. Saya kasih contoh yang lain. Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kita saat ini, tentu kenapa dia jadi presiden, pasti dia bercengkrama atau berada pada dunia politik. Dia masuk partai. Kalau beliau itu pintar saja, tidak terlibat dalam dunia politik, sulit. Kita masih ingat mungkin kalau Bapak Ibu Ayah Bunda pernah mendengar nama Nurcholish Madjid misalkan, Nurcholish Madjid atau Cak Nur, beliau sangat cerdas, memiliki kompetensi yang luar biasa, tapi karena beliau tidak masuk ke dalam dunia politik, maka almarhum itu tidak dapat masuk pada dunia yang lebih tinggi gitu. Dalam konteks politik presiden maksud saya. Nah, ini yang saya maksud sebagai privilege Bapak Ibu. Privilege ini penting. Bapak Ibu harus datang ke anak-anak, turunkan egonya gitu loh. Ya kalau lagi nonton versi pas adzan maghrib atau adzan isya, ya kita turunin ego kita gitu. Ya gimana ya, matiin dulu atau gimana ya, itu berat apalagi kalau versi ya bobotoh kan, ini susahnya minta ampun ya kan. Atau misalkan lagi nonton drakor, ibu-ibu nih, bunda-bunda nih lagi nonton drakor ya kan, pas lagi kemarin itu apa yang ramai itu Penthouse misalkan ya, pas lagi tayang, aduh jadwal ngaji nih anak-anak, ya kita turunin ego kita. Mudah tidak, susah minta ampun, susah minta ampun. Nah tergantung kitanya mau belajar enggak sih, kitanya mau belajar enggak. Nah ini penting. Nah sekali lagi, mendidik ini tidak mudah. Maka dalam teori, kalau kita baca, saya pikir Ayah Bunda, Bapak Ibu sudah baca tentang multiple intelligences, semakin anak itu punya karakter masing-masing. Saya katakan di awal tadi, kita punya 3 anak, hampir dipastikan kita punya 3 karakter. Maka pendekatannya harus 3 karakter. Nggak bisa anak 3, karakternya 1, pendekatannya 1, nggak bisa. Kita di sekolah MI SGD yang notabene kita akan siapkan untuk satu kelas ini 28 orang, rombelnya dengan 2 guru kelas. Nah, dipastikan dia punya kompetensi untuk dekat dengan karakter anak-anak itu. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang saya hormati, sekali lagi mendidik tidak mudah, seperti ngobrol di warung kopi ya. Woi, parenting itu harus begini. Waduh, implementasi tidak mudah. Yang mudah itu, yang memudahkan kita yakin karena kita muslim, maka wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang membuat mudah menurut saya secara teologi, Allah Subhanahu wa taala la tusyrik billah. Itu saja secara teologis. Secara common sense-nya itu saja Bapak Ibu. Lain-lainnya boleh beda, silakan. Yang suka main bola mangga, yang suka tenis mangga,
yang suka masak-masak mangga, yang suka misalkan diskusi mangga, silakan arahkan anaknya untuk diskusi. Yang suka main mobil mangga, yang suka motor mangga. Tapi ingat, la tusyrik billah. Itu mudahnya. Hanya satu kata Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan dibalik nih. Jangan dibalik. Wah, susah banget nih jadi ngajar jadi seorang muslim. Enggak. Gampang. Islam tidak pernah mengajarkan anak-anaknya misalkan untuk selalu ranking 1, ya kan? Tidak selalu IP-nya harus 3,80, tidak selalu. Tidak selalu nilai matematikanya itu 9, tidak selalu harus PI-nya 9, tidak. Allah berfirman, la tusyrik billah. Yang membuat susah apa? Yang membuat susah adalah bahwa kita harus berhadapan dengan realitas. Nah, ini tentu sekali lagi Ibu Bapak ya Bunda yang saya hormati, nah ini memang kitanya yang harus betul-betul sadar. Kadang-kadang saya begini ya, tadi malam misalkan saya membaca tentang makalah tentang orang kaya di Amerika, ini contoh saja, dia sudah punya istri, dia punya 3 anak, kayaknya minta ampun, bahkan dia beli pulau dia beli, anaknya yang satu tabrakan, yang kedua dia punya penyakit ini, yang ini, terus si tanahnya itu, pulaunya itu dia kasihkan bukan ke istri atau anaknya, tapi dia kasihkan ke pembantunya yang mendampingnya sampai akhir hayat. Nah, artinya Bapak Ibu yang saya hormati, ini mendidik ini tidak mudah. Mendidik ini tidak mudah. It's not about materi, it's not about money. No. Tidak tergantung pada uang, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada gelar. Oh, kalau dokter gampang dong ngedidiknya. Enggak. Susah, sama, saya juga susah. Yang membuat kita gampang sekali lagi, la tusyrik billah. Hanya itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau jadi penjahit, mangga. Yang mau jadi bisnismen, mangga. Yang mau jadi olahragawan, mangga. Tapi ingat, la tusyrik billah. Itu saja. Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Islam itu saja. Selama kita tauhidullah, selama kita tidak menyekutukan Allah, ayah bunda, bapak ibu mau mendorong anak-anaknya mau menjadi apapun profesinya, selama tauhidullah, selama tidak menyekutukan Allah, sudah sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, itu saya pikir menjadi entry point dalam konteks tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik yang sedang kita lakukan ini sekali lagi tidak untuk dialami oleh kita. Bukan. Tapi mendidik itu masa depan. Maka kalau misalkan kita lihat ya, saya kebetulan juga pembimbing umroh di Kiblatur, ayah bunda yang saya hormati. Saya kalau lihat 5 tahun yang lalu lihat flyer di Arab Saudi itu atau di di pesawat itu selalu bilang Arab Saudi 2030. Bayangkan. Berarti mereka sudah mikir 10 tahun yang akan datang gitu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu tahu Indonesia Emas 2045, berarti berapa tahun lagi itu? Sekarang 2022, berarti 23 tahun lagi dong. Benar nggak? Ya kan? 23 tahun lagi dong. Bayangkan. Puan Maharani, anggota Ketua DPR RI, Pak Bambang Susatyo, Pak Joko Widodo, hampir dipastikan, walau alam ya, karena tidak ada yang tahu beliau meninggalnya kapan, tapi maksud saya, 23 tahun lagi, kita akan Indonesia emas, tentu akan sulit dialami oleh generasi, yang akan mengalami ya generasi-generasi anak-anak kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik itu menyiapkannya jangan untuk yang besok lusa, bukan masa depan. Buat masa depan. Maka caranya salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan bi'ah. Nah, kalau kata Rasul, al-jar qobladar, kata Rasul begitu. Milih tetanggamu sebelum kau pilih rumahmu. Maksudnya apa? Lingkunganlah yang akan mendidik kita agar anak-anak kita punya mimpi, punya fantasi, punya cita-cita, punya improvisasi.
lingkungan sekitar kita lah yang akan membangun itu. Maka bayangkan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, jika anak-anak kita itu ada lingkungan yang memang mikirnya 5-10 tahun yang akan datang. Nah, maka anak kita ke bawah tuh. Tapi sebaliknya, jika anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang ya nu penting mas saya bisa makan, ya kan? Berarti kan tidak untuk 5-10 tahun yang akan datang. Nah, ini tentu harus ada privilege. Ini harus ada sesuatu yang beda. Nah, saya sebagai orang tua, Ayah Bunda sebagai orang tua, kita punya domain, kita punya bagian untuk memberikan privilege itu kepada anak-anak kita. Karena lingkungan itu sangat terpengaruhi. Lingkungan begitu sangat besar memberikan dampak kepada proses pendidikan kita. Karena kalau lingkungan kita tidak mendukung, yang pasti itu akan membuat kita hilang masa depan kita. Makanya kenapa kalau ibu bapak, ayah bunda, saya yakin ada yang tinggal di perumahan real estate misalkan, atau perumahan klaster lah, kan bayar bulanannya nggak sama. Sampahnya, apalagi keamanannya, itu pasti nggak sama dengan perumahan yang RSSSS. Nah, lingkungannya beda. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik untuk masa depan adalah kita memberikan privilege kepada anak-anak kita dengan lingkungan yang baik. Maka Madrasah Ibtidaiyah SGD memberikan ruang yang baik bagi terciptanya kondisi buat anak-anak kita. Nah, terakhir Ibu Bapak, Ayah Bunda yang saya hormati, kadang-kadang kita melihat rumput hijau di rumah tetangga. Nah, ya kan? Wah, si Anu dapat beasiswa loh ke sana, ya. Weh, si Anu, ini. Ini kadang-kadang kita nggak perlu. Mendidik tidak perlu melihat rumput hijau di rumah tetangga. Kenapa saya perlu sampaikan itu, ya Bunda yang saya hormati? Karena kita nggak tahu banget tuh, jam 10 malam tetangga tuh ngapain aja, benar nggak? Jam 5 sore mereka ngapain aja itu mereka nggak tahu. Gitu. Nah, jadi kita nggak perlu tuh melihat rumput hijau di rumah tetangga. Nggak perlu selalu melihat itu. Weh, yang lain mah bisa begini. No, contoh tuh sih nggak usah. Kita fokus memberikan privilege kepada anak-anak kita. Weh, anak-anak kita ini privilege kasih dong. Dan sekali lagi turunkan ego kita. Yang doktor turun, yang profesor turun, yang sudah ngajar 20 tahun turun, yang sudah turunkan egonya. Kenapa? Karena nggak mungkin, it's impossible. Anak-anak kita memahami kita itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa anak 7-8 tahun, 6-7-8 tahun memahami kita yang sudah 30, 40, bahkan 25 tahun, it's impossible. Yang mungkin itu kita turun ke bawah. Gitu loh. Oh, kita turun ke bawah. Oh, kita turun ke bawah. Itu yang begitu. Nah, jadi nggak perlu kita selalu melihat rumput hijau di rumah tetangga. Kenapa? Karena kita nggak tahu tetangga kita jam 10 malam ngapain. Karena kita nggak tahu tetangga kita jam 4 subuh ngapain. Kita tahunya saat dia share di medsos, saat dia punya rumput hijau, tapi kita nggak tahu cara mendidiknya dan seterusnya. Nah, itu Ibu Bapak ya Bunda yang saya hormati, tentu tidak mudah sekali lagi untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang orang tua, menjadi ayah, menjadi bunda, tidak mudah sama sekali. Maka penting trilogi pendidikan, madrasah atau sekolah, keluarga, dan masyarakat itu menjadi penting trilogi ini. Satu saja ngegeclok, ini akan jadi hilang. Contoh, Bapak Ibu, Ayah Bunda menyekolahkan anak-anaknya di sekolah atau madrasah yang baik, menurut Bapak Ibu. Tapi di keluarga, balik ke keluarga, lingkungan tempat tinggalnya tidak baik, kamarnya tidak diatur dengan baik, kasurnya tidak diatur dengan baik, itu terjadi sesuatu yang hilang. Maka sekolah, keluarga, masyarakat ini harus saling membantu dalam proses pendidikan yang sekali lagi tidak mudah.
pendidikan untuk masa depan, kemudian juga kita harus punya privilege, dan sekali lagi pendidikan itu adalah cara secara scientific method bagaimana kita memastikan anak-anak kita, generasi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Demikian moderator, hatur nuhun, thank you, danke. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di MISGD Bandung, karena sekali lagi theoretically, secara teoritis MISGD Bandung sudah siap untuk mendidik Bapak Ibu, mendidik anak-anak Bapak Ibu untuk insya Allah menjadi generasi yang lebih baik dibanding generasi kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Baik, sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan, dan untuk sesi pertanyaan dibatasi untuk 3 orang penanya. Untuk yang akan bertanya bisa raise hand atau ketik pertanyaannya di room chat. Mangga kepada ayah bunda yang masih bingung terkait mendidik, bisa juga langsung ditanyakan kepada pemateri. Assalamualaikum ya, izin bertanya. Ya, mangga kepada Bu Marwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar Bu Marwah? Terdengar, Bu. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memaparkan materi. Izin bertanya mengenai pembahasan ini, bahwa kan tadi dikatakan mendidik itu tidak mudah ya Pak. Nah, bagaimana gitu caranya, seberapa pentingnya manfaatnya gitu ya untuk kita, khususnya kaum muda gitu, yang manfaat mempelajari ilmu parenting sejak masa muda gitu. Manfaatnya tuh apa gitu Pak, dan pengaruhnya itu bagaimana gitu. Karena kan beberapa orang ada yang kurang menyadari akan pentingnya hal tersebut gitu, sehingga banyak yang menyepelekan bahwa gengsi gitu untuk mempelajari hal tersebut, takutnya disangka sudah siap nih gitu kan, rata-rata suka ada yang kayak gitu ya Pak. Nah, bagaimana cara manfaatnya gitu, pengaruhnya terhadap kita. Terima kasih Bapak. Oke, langsung aja ya supaya nggak lupa ya. Thank you, Saudara Siti Marwah ya. Marwah ya, bukan Marwah Siti, mohon maaf. 1-2 tahun ini Marwah tahu nggak apa sih yang boba, ya kan? Boba, minuman boba, bener nggak? Boba dan seterusnya, bener Iya, nggak? betul Bapak. Iya. Apa sih isinya? Kan cuma teh, air, es, bener nggak? Tapi kenapa orang begitu mau ngantri di yang suka banyak diskonnya itu? Minuman itu bukan di Chat time, Pak. Yang ada minuman boba itu apa namanya? Aduh, saya lupa ini minuman boba itu. Chat time, Pak. Chat time. Nah, tahu chat time. Banyak diskonnya kan? Nah, kenapa sih isinya sih? Esnya hampir setengahnya loh esnya, benar nggak? Tapi orang kenapa mau beli, bahkan ngantri, bahkan waiting list, bahkan pernah dulu saya lihat ngantrinya sampai 10-20 orang. It's because of scientific method. Rasanya sama. Tapi dia pakai packaging gitu loh. Pakai packaging. Itu yang membuat mahal. Anda, Marwah, kita, saya, orang tua, kenapa perlu parenting? Karena berarti kita bisa memprediksi. 5-10 tahun yang akan datang, masalah anak kita tuh apa? Berarti kita deketin dong dengan ini gitu loh. Kalau misalkan kita pakai misalkan USB ini, bakal begini dong. Itu karena ilmu. Kita punya ilmu tentang IT misalkan.
Kalau mau nyekolahin anak, kalau ke pesantren A begini, pesantren B begini, pesantren C begini. Itu parenting gitu loh. Itu parenting. Oh, anak kita tuh karakternya begini. Kita cari dong parenting yang tepat untuk karakter anak kita begini. Sehingga bisa terdongkrak, terekspos kompetensi anak-anak kita. Nah, itu parenting. Jadi sekali lagi Marwah Siti, untuk apa sih kita ikut parenting dan seterusnya, sehingga possibility kita untuk menjadi orang sukses anak-anak kita itu lebih besar. Peluangnya ya, possibility-nya. Nah, sehingga kalau misalkan anak-anak kita misalkan bercengkrama, lingkungannya baik, kan gitu ya. Kemudian madrasah atau sekolahnya baik, maka kemungkinan anak-anak kita berada pada lingkungan nilai value yang lebih baik itu sangat besar kemungkinannya. Nah, kebalikannya, kalau kita nggak ikut parenting, dulu juga orang tua kita nggak parenting, kata siapa? Ada orang tua parenting kok. Masih ingat nggak Marwah Siti misalkan, Neng, tong calik payune, di tengah-tengah panto. Ya, walaupun itu seperti biasa ya, tapi itu parenting juga. Lu itu coba Neng bawain kalau ada tamu itu disuruh disuruh nganterin minum, ya kan, nyuguhan lah mun orang Sunda mah. Apa tuh nyuguhan bahasa Indonesianya? Ya nyuguhan lah ya. Kalau ada laki-laki itu disuruh katakanlah kadang-kadang ya nyuci mobil atau itu parenting juga. Kalau misalkan jangan dianggap sepele loh. Saya dulu masih ingat ya Bapak Ibu Ayah Bunda yang saya hormati, habis subuh saya kan dulu mah Zainuddin MZ ya, ada radio. Dulu kan nggak ada YouTube ya. Saya ingat dulu waktu kecil saya selalu hampir ya nggak selalu tiap hari sih, tapi dalam seminggu 2 atau 3 kali lah ya. 2-3 kali selalu Zainuddin MZ itu yang diperdengarkan habis subuh atau menjelang berangkat sekolah dan seterusnya. Jadi ya memang sekarang ternyata itu apakah itu parenting? Itu parenting gitu loh. Sekarang saya balik. Bayangkan kalau dulu saya misalkan oleh orang tua saya, pagi-paginya tidak Zainuddin MZ misalkan. Pagi-paginya disuruh ngedengerin lagu Bon Jovi misalkan. Kebayang nggak sekarang saya? Mungkin nggak? Benar nggak? Nah, apakah itu parenting? Itu parenting, cuma istilahnya aja yang beda. Itu mendidik juga gitu loh. Itu parenting juga. Atau misalkan ayah bunda dulu waktu kecil, bapak ibu waktu kecil suka dikasih, oh pagi-pagi harus makan dulu. Itu parenting juga. Nah, sekarang anak-anak kita yang nggak makan pagi, kemungkinan besar, sekali lagi Marwah ya, scientific metodenya. Kemungkinan besar anak-anak kita itu kena lambung tuh. Benar nggak? Sok, yang nggak makan pagi, kena lambung kan? Ya, betul. Ya itu. Jadi kenapa? Karena makan pagi. Nah itu parenting. Jadi parenting itu bukan persoalan Anda harus sukses, bukan hanya itu. Gitu. Yang kedua ada dari Bu Aidian Siti. Izin bertanya Pak, sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena adanya reward? Baik Pak, langsung dijawab aja. Terima kasih Bu Aidian Siti. Dari mana Bu Aidian? Selamat bertemu ya dengan saya. Reward ini ya sesekali, saya juga sama. Sekali lagi karena saya punya anak yang satu di SMA kelas 2, satu di SMP, yang ketiga anak kecil banget kelas 2 SD. Apakah saya ada reward? Ada. Saya ada reward. Tapi persoalannya rewardnya jangan gini deh. Masa anak kelas SD ranking 1 dikasih sepeda merek kemana apa? Merek yang agak rame teh Brompton. Oh, ya kan? Anak SD dikasih Brompton. Itu kan ya reward, tapi ya walaupun Bapak Ibu punya lah. Nah, jadi reward itu penting,
tapi diupayakan ini filosofi layang-layang Bu Aidian ya, Bu Aidian. Kapan apa namanya? Ngulur, kapan narik, kapan ngulur, kapan narik. Ini memang tidak mudah, sekali lagi, tidak mudah. Nu penting mah menurut saya Bu Dian, tong dibiasakan. Tong dibiasakan. Jadi misalkan karena kan tidak selamanya hidup kita ini ada. Benar nggak Bu Aidian? Misalkan nih saat anak-anak kita lulus ranking 1 itu kan tidak setiap ranking 1 kita pas lagi pegang duit. Benar nggak Bu Aidian? Ya, kebayang kalau kita misalkan harus ngasih, waduh, wah, ya kadang-kadang ngebasok lah boleh, kadang-kadang kita misalkan jalan-jalan kemana kadang-kadang kita ngasih barang itu sangat tergantung. Prinsipnya kita bikin sesuatu yang tidak menurut saya yang tidak pasti ya, mungkin bahasa kasarnya ya Bang, yang tidak pasti ya. Artinya begini, jadi lamun ranking hiji misalkan motor, misalkan mobil, nah itu udah pasti kan? Nah enggak, ya yang kemampuan kita aja. Yang penting memang anak kita diapresiasi. Apakah harus berbentuk barang? Ya tidak juga. Mungkin kali-kali holiday, vacation, apa gitu. Apakah harus selalu begitu? Enggak juga. Misalkan didekap atau gimana, atau didatangin atau bagaimana, saya pikir itu Bu Aidian ya. Saya pikir penting. Itu Bu moderator, atau saya langsung jawab aja dari sini Bu moderator ya. Apa perbedaan MI dan SDIT? Ya, Mengapa Pak, boleh. Oke. Ya, langsung Saya aja, dari Bu Pak. Fahrika Irwana ya. MI, kenapa kita MI Bu Fahriha? Karena kami di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi kalau Bu Fahriha boleh googling, searching atau surfing sekarang ada Madrasah Insan Cendekia. Nah, jadi dia sekarang sudah menjadi madrasah 5-3 besar se-Indonesia Bapak Ibu. Nah, MI sebetulnya secara teori kita sudah punya kompetensi yang di atas rata-rata MI ini. Tapi persoalannya adalah memang pangsa pasarnya menganggap madrasah itu ya dengan sekolah lah begitu ya. Tapi ini adalah challenge kita, tantangan kita. Secara teoritis, secara keilmuan kita punya chance, punya kesempatan untuk melebihi mereka. Faktanya kalau Bapak Ibu lihat, Ayah Bunda lihat di Man Insan Cendekia sekarang 35 besar se-Indonesia ini. Nah, boleh dicek dalam berbagai event ya. Nah, jadi perbedaan MI dan SDIT, kalau MI itu berada di naungan Kementerian Agama, kalau SD kan di Kemendikbud ya sekarang ya, kalau MI itu ada di Kementerian Agama. Nah, kita ingin tentu sebagai ya katakanlah pionir atau katakanlah orang yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam, lembaga-lembaga keislaman seperti madrasah, pesantren ya. Kita punya modal untuk melebihi sekolah, kita punya banget. Kita punya banget Bapak Ibu. Faktanya boleh kita lihat ya, faktanya kita. Nanti kita lihat faktanya betapa bahwa MI ini bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya Ananda dari Ahfazuz Zahra di ada waktu yang untuk dan membuat belajar yang menarik untuk di rumah hafalan. Oke, ini kebetulan Bapak Ibu Ayah Bunda nih kami memiliki sekolah di Cianjur SDIT Mekia ya. Karena kenapa tidak MI? Karena itu sudah 11 tahun yang lalu. Berapa waktu yang normal? Nah, ini kebetulan Bu siapa namanya Bu Atifatul Zahra, ini sesuai dengan disertasi saya. Jadi dalam teori itu yang baik itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa sepertiga malam untuk sholat tahajud, tapi maksud saya ya turunin dikit ba'da subuh. Kalau dalam disertasi saya Bu Atifatul Zahra, waktu yang baik untuk belajar optimum itu ba'da subuh. Untuk menginternalisasi nilai-nilai pendidikan itu ya ba'da subuh. Ngobrol, walaupun 5-10 menit itu ngobrol, ya diskusi atau apalah. Setelah itu pasti pikiran kita kemana-mana. Jadi begitu Bu Atifatul Zahra ya.
membuat belajar menarik di rumah untuk hafalan, ya begitu. Mungkin pada subuh sampai jam 6, ya itu lebih tepat menurut saya. Karena kalau sudah jam 6 ke atas kan kita siap-siap sekolah, kita siap-siap ke kantor, kita siap-siap kerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu yang tepat itu sekitar itu, Bu ya. Kemudian dari Bu Anissa, nah perumahan. Menurut Bapak untuk menyesuaikan yang telah diberikan ke lembaga terhadap lingkungan kampung. Oke. Nah ini Bu siapa ini? Terima kasih Bu pertanyaan Bu Anissa Pratiwi. Pertanyaannya tentang bagaimana untuk menumbuh kembangkan lingkungan di kampung. Harus ada limited edition person lah, begitulah. Itu mungkin bahasa saya. Limited edition person. Kalau ibu bapak pernah lihat di Jakarta itu ada RT yang memang apa namanya gang-gangnya itu dia pakai hidroponik ya. Saya kurang paham tentang itu, tapi saya lihat di berita saja ada hidroponik. Atau misalkan Bapak Ibu lihat di Solo itu kebetulan kemarin saya ke sana, misalkan ada juga yang begitu. Atau saya kemarin lihat di mana saya lupa ya. Jadi ada tulisan begini Bu siapa yang namanya Bu Anissa, ada tulisan gini. Jam 18.00 sampai 20.00 tidak boleh nonton TV. Saluran ini dimatikan, semuanya harus belajar. Saya bilang ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Saya lupa kemarin nggak saya foto ya itu pengumuman itu saya lupa. Tapi maksud saya kalau di perumahan itu lebih mudah. Saya setuju di situ ada well educated lah begitu ya. Tapi kalau di perkampungan ini perlu ada limited edition person. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang serius untuk memanage, arrange itu Bu. Dan itu bisa. Persoalannya adalah untuk menemukan 2, 3, 4, 5 orang yang satu frekuensinya itu yang susah, Bu Anissa ya. Ya seperti ini, kita yang hadir, alhamdulillah yang hadir bisa diisi 111 orang. Dari 111 orang ini, berapa orang sih yang satu frekuensi dengan kita? Tentu nggak banyak. Wah, kahareup mah kumaha kewe lah, ada urang teu apal. Itu ada yang begitu juga. Ya, nah itu ya udahlah ngapain sekolah, ada yang begitu juga. Nah, jadi Bu siapa Bu Anissa, buatlah limited edition person ya. Sedikit saja orang 2, 3, 5 orang yang masuk ke situ gitu. Ibu misalkan kalau yang lebih jauh ya, lebih luas, Bu Anissa pernah tahu nggak sih Banyuwangi gitu. Banyuwangi. Saya Dindin, saya baru 2 tahun ini tahu Banyuwangi. 5 tahun inilah. Waktu saya kuliah S1, S2, S3, saya nggak kenal, mohon maaf, itu Banyuwangi. Tapi 5 tahun ini saya baru tahu, oh Banyuwangi ada. Dan ternyata dia punya fashion itu yang di jalan itu kan, apa itu namanya? Kemudian dia punya duren yang warna merah itu ya. Mungkin Bapak Ibu baca berita gitu ya itu. Nah, itu gara-gara kan the limited edition person. Ada decision maker yang hadir di situ. Bupati yang serius, atau di kita saja di wali kota kita atau katakanlah gubernur kita yang memang dia serius tentang itu dan seterusnya. Atau Bapak Ibu mau di sini karena saya juga keluarga besar UIN, ya mohon maaf ya tidak membayar. Sekarang kalau Bapak Ibu googling, Bapak Ibu searching, Bapak Ibu surfing, ayah bunda surfing, nama UIN SGD Bandung, nah gitu ya. Sekarang ini itu ada di urutan 1 atau 2 Bu. Bahkan di urutan 2 di bawah UI, bayangkan. Di atas ITB. Dulu waktu saya kuliah, itu saya jangan jumbut masa lalu ya. Tapi maksud saya itu harus ada limited edition person gitu loh. Yang serius dan harus ada decision maker yang memang punya passion, punya will. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu. When there is a will, there is a way. Will-nya itu ya dari decision maker, Bu. Nggak bisa. Nah, dalam konteks keluarga, saya jangan terlalu jauh ya.
dalam konteks keluarga, decision maker-nya itu siapa? Decision maker-nya adalah suami. Nah, gitu. Kenapa suami? Karena dia nahkoda keluarga. Mau kemana nih orientasi keluarga? Itu suami, Bu. Itu suami. Jadi harus punya, ini ayah-ayah nih, ayah-ayah, saya juga sama. Kita punya orientasi mau apa sih? Nah, itu decision maker-nya kita. Tapi yang membuat dapurnya, nah, supaya aman nyaman di rumah itulah istri. Makanya harus bersama-sama. Tapi apa namanya? Decision maker-nya itu adalah suami. Begitu, Bu. Oke, Bu Padia, terima kasih. Saya pikir itu moderator sementara dari chat ya. Ini luar biasa. Jangan terlalu lama nih, kan ada door prize ya. Ada door prize. Oke, Bu Anissa, hatur nuhun. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah banyak sekali Ayah Bunda yang ingin bertanya, tetapi waktu membatasi. Namun jangan khawatir karena tadi sudah ada kontak dari pemateri, jadi nanti Ayah Bunda bisa menanyakan langsung ke kontak tersebut. Nah, sebelum saya tutup, mangga kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement untuk menutup webinar hari ini. Baik, terima kasih moderator. Ayah Bunda yang saya hormati, atas nama Kepala MI SGD Bandung, saya mengajak jika Bapak Ibu punya putra, Ayah Bunda punya putri, atau punya tetangga yang usia sekolah MI, mengundang Bapak Ibu untuk hadir untuk menjadi bagian daripada keluarga besar MISGD. Secara saintifik, secara keilmuan, kami sudah siap untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu. Secara teoritis, kami memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk mendidik, menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak-anak putra-putri Bapak Ibu, Ayah Bunda. Dan tentu akhirnya kita tawakal Subhanahu wa Ta'ala bahwa niat kita sudah baik, proses kita sudah baik, dukungan dari Pak Rektor, pimpinan sudah sangat baik. Nanti kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita adalah selaku Muslim, mendidik itu prosesnya panjang, tidak mendadak, dan beruntunglah kita sebagai seorang Muslim. Karena common sense kita, la tusyrik billah, itu common sense kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah untuk materi yang sungguh luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Amin. Untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Amalia selaku pembawa acara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Ula Rodoturobiah SPD yang telah memandu penyampaian materi dengan baik, dan tidak lupa juga kepada Bapak Dr. Haji Dindin Jamaluddin MAG CFP telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi Ayah dan Bunda di kemudian hari sebagai ladang ilmu. Amin. Baik, Ayah Bunda jangan dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting karena kita akan mengadakan door prize, yaitu berbentuk kuis yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Madrasah. Mangga Bapak Haji Dindin. Oke, kuis ini Bapak Ibu, hadiahnya adalah free pendaftaran ke MI ya. Bagi Ayah Bunda yang punya anak, nanti silakan jawab. Jika jawabannya benar, maka Bapak Ibu mendapatkan free daftar ke MISGD Bandung. Oke? Baik, Bapak Ibu nanti yang punya dulu jawab ya. Tinggal raise hand dulu, oke? Pertanyaannya,
Pertanyaannya, siapa nama lengkap Rektor INSGD Bandung? Silakan. Ayo Bunda yang bisa menjawab langsung raise hand saja ya. Rektor. Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya Pak, di sini ada dari Fitri dan ada Aidian. Kira-kira mau siapa nih Pak? Ada Fitri dan Aidian. Tanya dulu, dia punya anak nggak? Jangan dulu jawabannya. Tanya dulu, punya Buat anak nggak? dan Aidian. Ada anak? Ada anak. Maksudnya sudah berkeluarga atau punya tetangga? Sudah. Sudah. Oke, Siapa nih? silakan. Silakan Bu Ai, berarti kita yang satu lagi. Ya, namanya Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Ya, Profesor. Dr. Haji Mahmud MSI. Oke, bagaimana benar? Benar. Jawabannya benar. Tolong dicatat Bu Ai, dapat free pendaftaran ke MI. Hatur nuhun Bu Ai. Pertanyaan kedua dari Pak Direktur Operasional. Silakan Pak Fahru. Pak Fahru ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Karena hari ini ada berapa voucher Bu Amel vouchernya? Hari ini kita ada 3 voucher. Satu sudah untuk Ibu Ai dan tinggal 2 voucher lagi. 2 lagi. Baik, pertanyaannya. Tenang, jangan dulu jawab. Ngacungkan tangan dan tanya dulu punya anak nggak gitu ya. Oke, apa tagline MISGD Bandung? Fitri, oke Bu Fitri, tanya dulu Bu Fitri punya anak nggak? Punya, Bapak. Oke Bu Fitri, silakan jawab Bu Fitri. Cerdas, berakhlak, karimah. Apakah betul? Oh, benar. Baik. Bu Fitri dapat voucher yang kedua. Oke, nanti tinggal menghubungi Bu Amel ya, Bu Fitri ya. Satu lagi. Satu lagi. Pak Fahru ada? Pak Fahru nggak? Nggak ada ya. Oke. Baik, kalau gitu dari saya satu lagi. Nah, terakhir. Kuis yang terakhir. Baik, MISGD Bandung. Nah, baik. Pertanyaan ini yang Oke, sorry, ini ke mute. Pertanyaannya. Bagaimana dalil Al-Quran tentang mendidik anak? Raise hand dulu. Yuk, di raise hand dulu. Mau jawab tapi nggak punya anak. Dalil Al-Quran tentang mendidik anak. Tadi sudah saya sebutkan. Ada? Ada? Tidak? Ada? Ada dalil Al-Quran? Waduh. Tadi sudah disebutkan oleh Tadi sudah disebutkan. Bapak Kepala. Kalau gitu, kita pertanyaan yang mudah sedikit. Baik, Bapak Ibu. Tak sebutkan, nama saya sudah ada ya, saya sebutkan nama saya susah. Baik, tadi Bu MC sudah menyebutkan tagline-nya sudah, nama Pak Rektor sudah. Sekarang yang sudah jawab nggak boleh jawab. Oh iya dong, yang sudah jawab nggak boleh dong. Oh, anaknya ada 2 Bu Fitri ya? Atau ada 3 anaknya kembar semua? Baik, pertanyaan ketiga untuk voucher yang ketiga, voucher terakhir. Voucher terakhir di mana letak atau
tempat atau sekolah MI? Wah, Ada 2 nih, Pak. di mana letak sekolah MI? Di sini ada Ibu Fahira dan Ibu. Oke, Bu Fahira. Bu Fahira anaknya, ada anak? Ada. Bu Tutut? Sudah daftar, Pak, di MI. Berarti kalau gitu Bu Fahira. Bu Fahira. Di kampus UIN di Jalan Soekarno-Hatta. Bu Fahira ini Cimi. di mana? Rumahnya di mana Bu Fahira? Ya, di kampus UIN Sunan Gunung Jati di Jalan Soekarno-Hatta di Cimicrang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Oke, ini Bu Fahira dosen UIN juga? Enggak. Dapat voucher yang ketiga. Bututnya dari saya nanti khusus. Halo Bu Tutut? Iya, Bapak, iya. Iya. Oke, jadi pemenangnya adalah sudah 3 ya, Bu Amel. Sebutkan Bu Amel, silakan. Tadi ada Ibu Fitri, Ibu Ai, dan Ibu Fahira. Ya. Silakan untuk menghubungi, nanti menghubungi Bu Amel ya, Bu Amel, Bu tadi yang 3 itu. Oke. Siap, nanti akan dihubungi melalui humas, nanti akan ada yang menghubungi. Terima kasih banyak Bapak Kepala Madrasah. Selamat juga kepada Ibu Fitri, Ibu Fahira mendapatkan voucher. Bukan Fahira. Fahrika. Fahrika. Oke, Fahrika. Mohon bertanya. Selamat ya. Nanti akan ada dari Humas MI yang menghubungi. Dan saya kan sudah daftar ya, itu Ya. anak saya gitu, bagaimana? Kebetulan kemarin sudah daftar. Ya, berarti di free. Ini yang anaknya Pak Kosim, Pak. Iya, gampang gitu. Yang penting sudah daftar dulu, oke? Siap. Makasih, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Madrasah MI Sunan Gunung Jati yang telah memandu kuis hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Jangan kemana-mana dulu Ayah Bunda, hari ini atau acara selanjutnya akan ada sharing session mengenai Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati. Tapi sebelum itu saya akan menampilkan profil Madrasah Ibtidaiyah terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati, Bandung. Ini adalah rumah keduaku, tempatku belajar dan menemukan hal-hal baru. Di sini, aku bertemu teman-teman baru dan para guru yang juga seru. Belajar sambil bermain jadi lebih menyenangkan. Selain belajar di kelas, kami juga dikenalkan dengan hal lainnya loh. Ada pramuka, English Club, Arabic Club, dan juga angklung. Kegiatan One Day One Knowledge, Tahsin Tahfidz dan Storytelling merupakan bagian dari kegiatan yang ada di MI Sunan Gunung Jati, Bandung. Kegiatan umroh juga menjadi salah satu program unggulan yang ada di sini.
Adab dan kesantunan menjadi hal utama yang selalu ditanamkan kepada kami. Kata Bu Guru, menjadi anak cerdas itu penting, tapi lebih penting menjadi anak yang berakhlak karimah. Kami ingin akhlak karimah agar bisa membanggakan ayah dan bunda. Aku dan teman-temanku mempunyai cita-cita yang tinggi. Suatu saat kami ingin menjadi orang yang hebat dan juga bermanfaat. Jadi setiap hari kami selalu bersemangat untuk pergi ke madrasah. Ibu dan Bapak Guru mendidik dan mengajari kami dengan sabar, sehingga hal yang kadang kami anggap sulit terasa lebih mudah untuk dipahami. Pendidikan adalah proses panjang dan tidak akan pernah berhenti. Dari buayan sampai akhir hayat. Trilogi lingkungan pendidikan, masyarakat, guru, dan orang tua menjadi sangat penting. Untuk itu, MI Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati hadir dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai bukti bahwa kepedulian menciptakan generasi masa depan yang cerdas berakhlak karimah. MI Sunan Gunung Jati Bandung menyelenggarakan program pendidikan madrasah yang inovatif, islami, dan berwawasan internasional. Kami melaksanakan pembelajaran dengan spirit wahyu memandu ilmu, dengan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan kurikulum khas madrasah. MI Sunan Gunung Jati Bandung juga didukung dengan sarana prasarana yang nyaman dan memadai. Tak hanya itu, kami juga menggagas pembelajaran berbasis aplikasi One App for All yang dapat diakses langsung oleh para orang tua. Sehingga aktivitas pembelajaran dapat dipantau dimanapun dan kapanpun berada. Para psikologi yang handal juga kami hadirkan untuk mendukung perkembangan peserta didik. Bersama para pendidik yang profesional dan berakhlak karimah, MI Sunan Gunung Jati Bandung siap melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak karimah. Ilmu itu akarnya pahit, namun manis buahnya. Tetap semangat meraih cita-cita hingga keberhasilan datang menyapa. Never stop to learn because education is a lifelong learning process. MI Sunan Gunung Jati Bandung, cerdas berakhlak karimah. Ya, itu tadi cuplikan dari profil Madrasah MI Sunan Gunung Jati. Nah, cara selanjutnya ini sharing session mengenai Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati yang akan dipandu langsung oleh Ibu Novianti SPD sebagai guru kelas dan Bapak Noval Abdillah SPD sebagai guru PAI. Kepada Ibu Novi dan Bapak Noval, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, terdengar suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai MI Sunan Gunung Jati Bandung. Ayah bunda, mungkin tidak asing ya mendengar UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Tahun ini di UIN Bandung ada Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati bagi anak-anak yang akan bersekolah di tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sederajat. MI Sunan Gunung Jati ini memiliki visi terwujudnya generasi yang cerdas berakhlak karimah dan memiliki beberapa misi, diantaranya melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang terampil, kreatif, adaptif, menyenangkan, dan islami berbasis keberagaman potensi, melaksanakan pembinaan akhlak al-karimah, melaksanakan pembelajaran dengan spirit wahyu memandu ilmu, dan menyelenggarakan program pendidikan madrasah yang inovatif, islami, dan berwawasan internasional. Sedangkan kurikulum pembelajaran di MI ini, Ayah Bunda, yaitu kita mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum khas madrasah. Fasilitas penunjang pembelajaran siswa pun sudah disiapkan oleh madrasah, seperti gedung dan ruangan pembelajaran yang nyaman, tentunya juga lengkap. Ada area taman air cinta masjid, ada masjidnya, area lapangan luas dilengkapi panggung pertunjukan bagi siswa, dan area parkir yang luas. Sistem pembelajaran di MI Sunan Gunung Jati ini yaitu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan kurikulum nasional plus. Maksudnya kurikulum yang gabungan tadi Bunda, Ayah Bunda, yang kurikulum nasional dengan kurikulum khas madrasah. Lalu pembelajarannya berbasis aplikasi yang terhubung dengan orang tua atau One Apps for All. Nah, gini Ayah Bunda, nanti MISGD ini akan menyediakan sebuah aplikasi penghubung, di mana dalam aplikasi itu orang tua dapat memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak ketika berada di sekolah. Rasio antara guru dan siswanya itu 1:14. Dan untuk pembelajarannya insya Allah full day, Ayah Bunda sekitar dari 7:30 sampai pada asar atau pukul 4. Serta madrasah ini memberikan dukungan psikolog terhadap perkembangan siswanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Naufal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Terdengar ya. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, saya Naufal Abdillah akan melanjutkan kembali pemaparan tentang MI Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kita masuk pada program-program yang terdapat di MI Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama ini ada umroh ya, kalau bisa dilihat oleh Ayah Bunda di share screen. Beberapa dari Ayah Bunda mungkin sudah mengetahui bahwa kita mengadakan cashback, yaitu tabungan umroh senilai Rp1 juta. Lalu yang kedua kita ada One Day One Knowledge, yaitu misalkan hari ini kita mengenal siapakah kakek Nabi Muhammad SAW, atau kalau misalkan kita melihat ilmu umumnya, siapakah penemu telepon, seperti itu. Jadi ada setiap harinya satu pengetahuan yang diberikan kepada anak. Lalu yang ketiga ada One Day One Mufrodat, itu misalkan kita mengenal anggota tubuh hari ini. Lalu ini juga masih bisa digabungkan dengan One Day One Vocab atau vocabulary. Misalkan mata seperti eye atau ainun seperti itu. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Bisa terdengar kembali? Nah, oke. Tadi sampai storytelling ya, jadi anak-anak diberikan ruang untuk menceritakan pengalamannya, seperti itu. Ini juga merupakan salah satu pembiasaan agar anak terbiasa berani berbicara. Lalu yang keenam ada tahsin. Nah, tahsin Al-Quran. Untuk yang sudah bisa baca Quran atau yang belum, nanti kita ajarkan. Yang bisa dilanjutkan, yang belum kita ajarkan dari awal, kita kenalkan. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Lalu ada tahfiz, yaitu one day one ayat. Jadi satu hari diberikan satu ayat. Nah, rencananya kita mulai
dari surah An-Naba. Seperti itu. Berikutnya ada sholat wajib yang kita akan laksanakan secara berjamaah. Karena kita full day, kita akan mengadakan sholat berjamaah yaitu zuhur dan asar. Seperti itu. Yang ke-9, sholat duha dilaksanakan berjamaah agar menjadi pembiasaan juga ya, ayah bunda. Lalu yang ke-10, pembinaan dan pembiasaan akhlak karimah, seperti pembinaan bertutur kata, doa harian, lalu sikap dan perilaku yang baik. Misalkan adab ketika makan dan minum, atau ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, nanti insya Allah akan kita ajarkan kepada anak-anak dan menjadi pembiasaan. Seperti itu ya. Lalu untuk ekskul ya, ekstrakurikuler. Kita memiliki 4 ekskul wajib, yaitu pramuka, Arabic dan English Club, dan angklung. Cuma sedikit karena ini yang wajibnya ya. Nanti kita juga ada ekskul pilihan, ada banyak bahkan. Ada futsal, basket, voli, renang, badminton, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau syarat pendaftarannya gimana? Yang pertama, putra-putri ayah bunda minimal telah berusia 6 tahun pada bulan Juni ini. Lalu yang kedua, membayarkan biaya 300.000 untuk formulir ya ayah bunda. Dan tidak hanya formulir, 300.000 itu akan digunakan untuk pemetaan mikat atau minat dan bakat. Karena kita bekerja sama dengan unit pelayanan psikologi dari UIN Bandung. Jadi nanti kita bisa tahu nih, Ananda semua ini kira-kira lebih minat kemana ya, atau bakatnya kemana, seperti itu. Lalu nanti mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi akte, KTP, KK, ijazah jika sudah keluar ya, rapot, dan sertifikat prestasi jika ada, masing-masing 1 lembar. Lalu pas foto, ukuran 2x3, 3x4, 4x6, ada 3 lembar. Seperti itu. Nah, jika ayah bunda berminat, bisa langsung mendaftarkan putra-putrinya ya, secara online. Kalau misalkan mau online, bisa dengan mengunjungi website kami di misgd.sch.id. Nah, langkah-langkahnya gimana? Pertama, kita isi formulirnya terlebih dahulu secara online, seperti itu. Lalu setelah isi formulir, kita akan mendapatkan kode unik. Kode unik registrasi untuk membayar biaya pendaftaran. Setelah mendapatkannya, lalu dibayar, nanti diupload resi bukti pembayarannya di web tersebut. Nanti tinggal tunggu konfirmasi dari kami, pihak MI Sunan Gunung Jati Bandung. Atau misalkan ayah bunda merasa, aduh Pak, rumit. Nah, misalkan nggak biasa nih mau buka pendaftaran dengan internet. Nah, bisa juga untuk datang langsung ke Sekretariat PPDB MISGD di kampus 2 ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Jalan Cimencrang. Kalau masih ada yang belum tahu, UIN kampus 2 teh di mana? Adanya di sebelah Polda Jabar. Jadi masuk di, kalau dari Cibiru sebelum Polda Jabar. Gedung madrasah di lantai 1, letaknya di dekat tangga ya. Bagi ayah bunda, mangga silakan mampir untuk bertanya-tanya boleh. Untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi kami di nomor yang tertera pada brosur dan pamflet yang tertera. Mungkin demikian dari saya, pemaparan dari saya. Ayah bunda, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas atau kurang berkenan, nanti bisa langsung ditanyakan ya ayah bunda di fitur pesan di Zoom meeting atau langsung ke WhatsApp boleh, mangga. Demikian dari saya. Bila kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Amalia. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi dan Bapak Noval telah memaparkan terkait Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati Bandung ini. Baik ayah bunda, sekiranya apakah ada pertanyaan nih mengenai sharing session tadi tentang Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati ini? Jika ada, bisa untuk raise hand ya, seperti biasa, atau chat melalui room chat juga diperbolehkan. Baik, ada Ibu Tutut ya. Mangga Ibu boleh
Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas satunya yang di MISGD ini apakah harus ada, kan tadi nggak ada ya persyaratan harus bisa calistung, kan kadang ada ya sekarang banyak yang sekolah-sekolah itu yang harus dibiasakan calistung, terus baca Iqra minimal Iqra 3 gitu kan ada ya. Di sini bagaimana Bu? Jadi saya kan ibunya Nadia gitu ya, Nadianya bacanya belum lancar gitu. Terus nanti bagaimana gitu konsekuensinya kalau nanti kelas 1 belum lancar baca, itu bagaimana gitu. Terus baca Al-Qur'an juga belum bisa, jadi masih Iqra-nya juga masih Iqra di 3 mau ke 4 itu pun masih susah banget gitu sekarang gitu ya. Jadi nanti kalau bulan Juli kan belum tahu ya, masa 3 bulan lagi dia mempunyai mempunyai penambahan progresnya itu cepat banget gitu kan, belum tentu, bisa jadi lebih sedikit dari sekarang gitu. Jadi bagaimana itu konsekuensinya nanti kalau kelas 1 gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tuti. Mungkin Ibu Novi dan atau Pak Novel menjawab. Mangga dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu Tutut atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Bu. Ya, kalau insya Allah di MI ini tidak ada persyaratan harus bisa dulu calistung Bu, baca tulis itu. Karena kan tadi ada kurikulum khas madrasahnya. Nah, di kurikulum khas madrasah itu ada pengembangan intelektual peserta didik. Yang di dalamnya itu ada tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran, sama membaca, menulis, dan berhitung. Jadi tidak harus atau tidak wajib anak harus bisa calistung dulu untuk masuk ke MISGD. Nanti insya Allah bisa diajarkan di MISGD Bu. Begitu. Oh iya, terima kasih. Tapi kan apakah tidak mengganggu gitu kalau dilihat dari mulai dari kelas 1 SD atau kelas 1 MI itu, jadi apakah tidak mengganggu itu ya, maksudnya targetnya pembelajaran untuk kelas 1 nantinya menghambat untuk kelas berikutnya atau bagaimana gitu? Apa nggak mengganggu gitu kalau belum bisa baca itu? Jadi kelas 1 kan sebenarnya memang ya umur-umur itu 6 sampai 7 itu kan belum banyak ya yang belum bisa, maksudnya belum lama membaca, mengganggu gitu. Kadang kan ada sekolah yang maunya instan, jadi jangan ke sini nanti mengganggu, bagaimana nanti mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, kadang kan ada LKS-nya gitu ya. Baca aja belum bisa, bagaimana untuk memahami? Nah, seperti itu Ya, gitu. saya Gimana itu, Bu? menambahkan ya, itu udah. Jadi memang kalau misalkan konsep kita ini kita sudah pasti menyadari ya bahwa input hafal juz amma seperti itu, ada aja yang seperti itu. Nah, tapi kita punya treatment khusus nanti untuk lebih ke mengelompokkan untuk kira-kira ini kita bisa seleksi nih. Kalau misalkan levelnya segini, nanti kita kumpulkan kepada teman yang sama agar metode pengajarannya pun akan dibedakan seperti itu. Kita tetap mengacu kepada silabus dan RPP yang kita buat, tapi dalam teknisnya kita bisa kondisional dengan melihat kelompok anak-anak mana yang kira-kira berada di level berbeda. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi insya Allah bisa tenang lah orang tua. Jadi kan takutnya kan kalau di sekolah lain takutnya ketinggalan karena memang beda sendiri atau misalkan gimana. Insya Allah kita mah punya treatment khusus untuk anak-anak yang masih belum bisa baca tulis atau bahkan yang belum mengenal huruf hijaiyah seperti itu. Insya Allah kita bisa melaksanakan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya Ibu. Betul. Mungkin ada lagi ya yang mau ditanyakan ya Pak Bu. Boleh, Jadi mungkin selain akademik yang mau saya tanyakan kan ini MI-nya kan mulai dari 7:30 sampai kurang lebih jam 3 sore ya. Jadi kan di situ berarti ada pembiasaan lah, ilmu pembiasaan gitu ya. Jadi di situ nanti kan ada makan siang pasti ya. Nah, kalau bagaimana maksudnya anak saya itu susah makan sayur, jadi nggak bisa nanti bagaimana untuk anak-anak seperti itu tidak bisa seperti teman lainnya gitu. Jadi makan sayur, makan buah-buahan
itu harus dipaksa. Nah, itu bagaimana nanti, apakah takutnya cuma ngajar aja, takutnya nanti itu merepotkan kalau seperti itu gitu. Terus nanti kalau itu ada runtutannya, maksudnya jadwalnya dari jam 7:30 sampai jam 3 itu saya belum tahu ya, maksudnya ada tidur siang atau bagaimana gitu, belum tahu saya. Nah itu, jadi bagaimana itu kalau seandainya ada tidur siang, nah anak-anak yang nggak pernah, maksudnya tidak terbiasa tidur mana, seperti itu, bagaimana ya Bapak Ibu itu? Ya, Bu, izin menjawab ya, Bu. Mungkin untuk yang jadwal yang tidur siang dulu, terlebih dahulu ya dijawabnya. Ya, insya Allah kan nanti di jadwal kita ada jadwal tidur siang. Insya Allah nanti guru-gurunya akan dilatih untuk kayak menghipno anak untuk tidur siang, Bu. Oh gitu. iya. Oh iya, jadi dikondisikan sesuai dan bagaimana ya menjelaskannya? Jadi nanti anak akan dalam kondisi bisa untuk tidur siang gitu. Jadi nanti ada trik-trik khusus bagi anak yang susah untuk tidur siang begitu, Bu. Mungkin. Terus untuk yang sayur ya, Bu. Makan sayur mungkin enggak, beberapa anak pasti ada yang susah ya Bu, makan sayur emang sulit ya, karena ya begitu ya rasanya ya Bu. Ya mungkin kita harus kondisikan atau dibiasakan. Pertama, jadi pelan-pelan aja Bu, karena kan yang nggak suka sayur tidak hanya satu orang pastinya, pasti ada beberapa orang. Nah mungkin nanti kita kasih treatment juga mungkin ya Bu, dikasih treatment untuk menyukai sayur-sayuran gitu Bu. Mangga Pak Nopal, apa ada tambahannya? Cukup sih dari saya, Bu. Iya. Jadi mungkin kan itu kekhawatirannya, karena sebenarnya ya tenang sih saya. Jadi kenapa saya jadi khawatir sekarang itu kan karena musim yang sekarang yang merubah ini selama pandemi ini 2 tahun ini kan benar-benar anak itu jadi full sama orang tua gitu. Jadinya untuk pembiasaan di sekolah itu jadi sangat kurang, saya rasa seperti itu. Jadi untuk pembiasaan makan sayur, pembiasaan tidur siang, bahkan kalau orang tuanya bekerja ya tidur siang waktunya, saya juga waktunya ngajar gitu. Udahlah biarin aja main. Nah, seperti itu. Jadi nanti kayak berubah lagi gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang harus dimulai lagi. Jadi dia kalau nanti sekolah di MISGD, nah seperti itu. Jadi takutnya nanti di MISGD itu hanya membelajarkan tentang akademik saja, mulai jam 7:30 sampai jam 3 gitu, takutnya seperti itu. Jadi untuk pembiasaan itu kan masih ada ya gitu maksudnya. Jadi aman, tenang gitu ya orang tua ya. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih juga Ibu. Iya, sudah ya pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutut ya pertanyaannya. Semoga anak ibu atau ibu bisa kondisi yang baik ya dari yang lain. Mungkin dari ibu, ayah, bunda yang ingin ditanyakan, enggak? Atau mau di-chat? Pak, tadi lupa ngasih tahu bahwa sekarang di gelombang sekarang tuh lagi ada diskon sampai dengan 50% bagi ayah bunda yang tertarik. Maka ini kan lumayan besar ya, sampai 50% untuk potongan uang DPM kita bilangnya ya, dana pengembangan madrasah. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, soalnya tadi saya lupa 50% itu penting ya. Ya, mangga dilanjutkan Bu Amel. Oke, jadi ada diskon ya Pak 50% dari biaya DPM ini. Baik, terima kasih. Bu, untuk bocoran atau Bu kapan bayarnya DPM? Oh, mangga dikasih kapan bocoran. Bu, bulan apa gitu maksudnya? Mangga Ibu Novi, Bapak Novel. Untuk pembayaran DPM ya, Ibu Tutut, dan kalau misalkan pembayaran DPM itu bisa dimulai dari setelah tes psikotes ya, atau misalkan
minat bakat, nanti kan orang tua dan siswa datang ya. Itu kan dijadwalkan nanti insya Allah 1 April bisa datang bersama Ananda. Nanti sekaligus mengisi formulir yang offline-nya. Nah, itu bisa dicicil seperti itu. Nah, kalau bisa nanti dicicilnya 3 kali, bukan kalau bisa ya, bisa 3 kali dicicil. Dari 50%, lalu 75, dan dilunaskan. Iya, terima kasih Bapak. Sip. Sama-sama Ibu. Baik, seperti itu Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda? Semakin menipis ya kelihatannya ya. Tadi banyak, sekarang nggak segini. Tapi Alhamdulillah, antusiasnya sangat luar biasa sekali. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika cukup, mungkin disebutkan saja ya Pak, Bu. Boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Noval dan Ibu Novi untuk penyampaian sharing session terkait MISGD ini. Oh iya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini akan ada presensi kehadiran. Bisa dilihat di room chat sudah ada. Silakan untuk mengisi presensinya. Nanti akan ada sertifikat di sana, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, ya Bunda, terima kasih banyak yang telah mengikuti acara webinar parenting pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum ditutup lagi, kita akan foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang masih off cam, boleh untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi foto bersama. Ini siapa yang screenshot ya? Sama saya, Bu. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Nanti dihitung aja ya, Pak. Apa saya aja yang hitung ya? Boleh dihitung sama Ibu, nggak apa-apa. Nanti saya yang screenshot. Oke, saya yang hitung saja ya. Enggak, Bu. Oke, udah semua ini kameranya sudah on ya. Siap-siap semua Bapak Ibu biar terlihat cantik dan ganteng. Harus rapih gitu kan. Sudah semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah, Bu. Tinggal geser ke slide kedua. Siap. Jadi harus gaya terus. Jangan dimatiin kamera. Jadi kita harus bergaya yang lama. Siap? 1, 2, 3. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ada berapa slide nih kira-kira? 4. Masih banyak kah? 2 lagi. Mantap. Siap. 1 lagi ya? Yang ketiga berarti? Iya. 1, gaya semuanya. 2, 3, cekrek. Biar kedengeran, biar kerasa fotonya ini teh. 1 lagi, Bu, enggak? Oke, 1 lagi, yang terakhir, yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Pak Amin. Oke, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semuanya yang telah mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat sekali lagi ilmunya. Dan jika ada putra-putri atau tetangganya ya, saudara-saudaranya yang ingin masuk MI, bisa didaftarkan ke MISGD. Bisa langsung datang ke sekolahnya. Tadi sudah disebutkan ya alamatnya ya. Baik, untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Amalia Nurul Afifah, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu. Jangan lupa presensi kehadirannya ya. Oh iya. Ya. Ya, yang ingin meninggalkan Zoom meeting, jangan lupa untuk absen dulu sebelum meninggalkan, oke? Terima kasih banyak.